الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Albar, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih. Wal Habib Alwi Albar, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih. Wa jami'ul asatiz, Ustaz Zamal wa Ustaz Syukri wal hadirin yang insyaallah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita berada pada tanggal 8 Zulhijjah, karena hitungannya maghrib awal hitungan Hijriah, dimulai hari yang hitungan baru itu setelah maghrib tenggelamnya matahari. Ini bulan yang di dalamnya ada hari-hari terbaik. Kalau ditanya hari terbaik dalam satu bulan itu adalah 1 Zulhijjah hingga sampai 10 Zulhijjah. Allah Ta'ala berfirman, wal fajr wa layalin ashr was saf'i wal watr. Allah awali dengan sumpah demi fajar. Di dalam tafsir Al-Imam Abi Ja'far At-Tabari
yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, dan ulama tafsir lainnya ketika menafsirkan demi fajar. Sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan fajar di awal Muharram, sebagian lainnya menafsirkan fajar di yaumi Asyura, sebagian lainnya menafsirkan yang dimaksud demi fajar adalah di awal hari Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah. Sebagian lainnya menafsirkan fajar fi yaumi Arafah, demi fajar di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Sebagian lainnya menafsirkan demi fajar fi yaumin nahr, di hari raya kurban. Namun kebanyakan ulama mengambil pendapat demi fajar yang dimaksud di situ adalah di awal hari daripada Zulhijjah, atau Yaum Arafah, atau Yaum Nahr. Maka kesimpulannya, kata Imam Ad-Dhahhak, dia masuk ke 10 hari al-awail, al-ashru al-awail, 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Waqala al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan yang dimaksud malam-malam yang 10 adalah Ashru Zulhijjah, yaitu 10 Zulhijjah. Fi qauli jumhuril mufassirin, menurut pendapat mayoritas para ulama ahli tafsir Al-Quran. Wasaf'i wal witr, dan juga demi yang, dan as-saf'i genap, wal witr hitungan ganjil. Ditafsirkan yang genap adalah Yaumun Nahr, yaitu hari raya kurban, sebab jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang ganjil al-witr, yang ganjil ini yang dimaksud adalah Yaum Arafah, karena jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyam al-ashri." Tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah, amal soleh yang dilakukan di hari tersebut melebihi hari-hari yang 10 yang dimaksud oleh Nabi, yaitu tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah wala jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah. Maka Nabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wala jihad fi sabilillah, ya bahkan jihad fi sabilillah pun itu tidak setara dengan amalan yang dilakukan di hari ke-1 sampai hari 10 Zulhijjah, illa, kecuali rajulun ya kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in, terkecuali ada seseorang dia keluar berperang jihad fisabilillah dengan jiwanya, dengan dirinya dan hartanya, maka dia tidak pulang kembali
melainkan seluruh hartanya sudah habis di jalan Allah, maka itu baru setara dengan amalan yang dilakukan di hari ke-1 sampai hari ke-10. Di antara yang disunnahkan bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, yaitu puasa Yaumu Arafah, yang nanti kita akan amalkan puasa Yaum Arafah mungkin di Yaumul Ahad, kalau hari Senin itu hari raya Idul Adha. Dia jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah atau Dzulhijjah. Puasa ini disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang beliau lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang puasa hari Arafah, Nabi mengatakan yukaffiru as-sanatal madiyata wal baqiyah. Puasa di hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Di dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa barak wasallam bersabda, ahtasibu, saya berharap, an yukaffirallah, Allah Ta'ala mengkafarat dosa-dosa as-sanatal lati qablah wa sanatal lati ba'dah, yaitu 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Itu keutamaan puasa Yaum Arafah. Jadi kita pasang niat dan tekad, insya Allah di Yaum Arafah jangan sampai kesempatan ini hilang. Ya, kita harus berpuasa. Dan ini puasa hanya setahun sekali, hanya di hari Arafah. Artinya kalau terlewatkan kita menanti tahun depan, kalau panjang umur. Nah, yang sudah puasa insya Allah tahun depan panjang umur, karena Nabi katakan dosa tahun depannya harus terhapus, sehingga umurnya juga ikut ke tahun depan insya Allah. Ada satu puasa juga yang setahun sekali dan istimewa, yaitu Yaumu Asyura, puasa di hari Asyura 10 Muharram. Tapi Nabi katakan kalau puasa Asyura itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu saja. Yukaffiru as-sanatal madiyata. Kalau puasa Arafah menghapus 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Syekh Nawawi Al-Bantini menjelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain, kenapa puasa Arafah fadilahnya lebih besar? Karena puasa Arafah itu nisbah ke Nabi Muhammad SAW. Sebabnya ada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan puasa Asyura nisbahnya kepada Nabi Musa. Maka keutamaan Nabi Muhammad SAW tentu melebihi seluruh para anbiya. Maka amalan Nabi Muhammad, puasa Arafah itu pun akan lebih unggul daripada puasa nabi-nabi yang lainnya. Makanya puasa Arafah tahun yang lalu terhapus dosanya dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian di hari ini juga punya kemuliaan, khususnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani yang lahir tahun 330 Hijriah, wafat 430 Hijriah, di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa hajjan yuridu wajhallahi ta'ala faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa yashfa'u man da'a lahu. Siapa yang datang melaksanakan ibadah haji yang dia inginkan hanya Allah, yaitu ikhlas karena Allah, maka diampuni baginya dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang. Dan diizinkan orang yang berhaji tersebut yang ikhlas karena Allah dan diterima oleh Allah
dia diizinkan memberikan syafaat kepada siapapun yang mendoakan kepadanya. Dan kita juga diberikan satu pintu oleh Allah Ta'ala bagi kita, sekalipun kita tidak melaksanakan ibadah haji, kita juga bisa mendapatkan pahala ibadah haji, walaupun kita tidak melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Di antara amalan tersebut adalah menghadiri majlis ilmu, belajar tentang ilmu agama, belajar tentang ilmu-ilmu yang baik. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, yang lahir tahun 270 Hijriah, wafat tahun 354 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddis Syekh Abdul Mu'min bin Khalaf, yang lahir tahun 613 Hijriah, wafat 705 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Majjarur Rabih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allimahu kana lahu mithlul ajril hajj tam hajjuhu." Siapa yang berjalan menuju ke masjid, yang dia inginkan adalah belajar kebaikan, belajar ilmu yang baik, atau dia mengajarkan ilmu tersebut, maka baginya itu pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Alhamdulillah, pintu kebaikan dibuka oleh Allah Ta'ala. Banyak pahala yang Allah sediakan, termasuk pahala ibadah haji, kita bisa dapatkan lewat belajar ilmu agama, mempelajari suatu kebaikan untuk diamalkan. Haji menurut Al-Imam Ibnul Imad dalam kitabnya Kashful Asrar itu terdiri dari dua huruf, huruf ha dan huruf jim. Al-ha minal hilm wal jim minal jur. Ha artinya kemurahan, jim artinya dosa. Faka'annal abad yaqul ya Rabbi ji'tuka bijurmi litagfirahu bihilmik. Maka seakan-akan orang yang berhaji, dia menyatakan kepada Allah, wahai Allah penciptaku, aku datang kepadamu membawa dosaku, agar engkau maafkan aku dengan sebab kemurahanmu. Ulama terdahulu mereka memahami ibadah haji yang puncaknya nanti ibadah kurban. Itu mereka memahami sangat dalam makna tersebut. Bukan hanya ritual yang isinya menyembelih hewan. Ada di antara mereka memahami bahwa menyembelih hewan kurban adalah simbol untuk menyembelih sifat-sifat hewani kita. Di saat menyembelih hewan kurban, kita juga menyembelih sifat-sifat hewani yang ada di dalam diri manusia, yang ada di dalam diri kita. Ada juga yang memahami, jangankan hewan kurban, kalau memang ini perintah Allah, Allah perintahkan yang dikurbankan nyawa. Kata salah satu ulama tabi'in bernama Ar-Rabi' bin Khusaim, beliau mengatakan setiap kali mau berkurban, idza dzabaha udhiyatah yaqul, ketika mau berkurban beliau mengatakan, ya Rabbi law alimtu anna ridaka fi dzabhi nafsi la dzabahtuha lak. Wahai Allah, seandainya saya mengetahui ridhomu itu ada di dalam mengorbankan nyawaku untuk dirimu, maka yang aku korbankan nyawaku untuk dirimu. Bukan hanya hewan, tapi nyawaku juga aku akan korbankan untukmu. Berarti kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, mereka ketika diuji oleh Allah Ta'ala untuk mengorbankan diri mereka,
Seandainya itu disyariatkan, mereka akan lakukan. Mereka akan lakukan. Selevel tabi'in Ar-Rabi Ibnu Khusaim, beliau mengatakan, jangankan perintah mengorbankan hewan, kalau Allah perintahkan mengorbankan nyawa, maka saya akan korbankan itu. Yang penting saya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran diceritakan, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Allah Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi aku menyembelih dirimu. Bagaimana menurutmu wahai ayahku, kata Nabi Allah Ismail, laksanakanlah perintah Allah dan kau akan dapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Seandainya tidak ditukar dengan kambing yang besar, wa fadainahu bizibhin adzim, itu Nabi Ismail sudah disembelih. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani, pisaunya itu sudah mengiris-ngiris lehernya Nabi Ismail. Tapi Allah Ta'ala dengan kuasanya membuat apa? Pisau itu tidak tajam, tidak bisa memotong, sehingga dikatakan Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan, itu ikan paus mengunyah, harusnya hancur, tapi Allah Ta'ala berkuasa. Makhluk tidak memiliki kekuatan, semua kekuatan dari Allah. Maka ikan tersebut tidak mampu mengoyah tubuhnya Nabi Yunus alaihissalam. Demikian juga Nabi Allah Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, api tersebut tidak mampu membakar Nabi Ibrahim, karena api adalah makhluk, dia tidak punya kekuatan dan kuasa, semua atas kendalinya Allah. Maka Allah mengatur api tersebut untuk tidak membakar Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, ya nar kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Maka demikian juga Nabi Allah Ismail ketika Nabi Ibrahim memotong lehernya, pisau yang tajam itu juga makhluk, dia tidak bisa memotong, melainkan semua atas kudrah, kekuasaan Allah, kehendaknya Allah. Maka di saat Allah tidak berkehendak untuk pisau tersebut yang tajam memotong lehernya Nabi Ismail, maka tidak bisa terpotong. Setelah itu diganti oleh Allah dengan kambing yang besar. Wa fazainahu bidhibhin azim. Kami ganti Nabi Ismail dengan kambing yang besar, azim. Ada kemuliaan lainnya. 10 hari awal ini, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10, berkata salah satu tokoh sufi besar, Sayyidina Sultanul Aulia Al-Qutbur Rabbani Al-Fardu As-Samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang lahir tahun 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah. Di dalam kitabnya Al-Ghunyah, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani menyimpulkan kemuliaan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Beliau mengatakan, man akrama hadhil ayyama al-ashrah akramahullahu bi ashri karamat. Siapa yang memuliakan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, maka Allah akan berikan padanya 10 kemuliaan. Al-barakati fi umrih, keberkahan pada umurnya. Wa ziyadati fi malih, ditambahkan hartanya. Wal hifzi li iyalih, dijaga keluarganya. Wa hifzi li iyalih. Wa takfiri li sayiatih, dihapus dosa-dosanya. Wa tad'ifi li hasanatih, dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Wa tashili li sakaratih, dimudahkan wafatnya.
wa diya'i li zulumatih, diberikan cahaya di dalam kuburannya. Kemudian yang kedelapan, baik, nah, wan najah, ya, selamat, wan najah min barakatih, selamat dari kehinaan, wan najah min barakatih. Kemudian yang kesembilan itu was-su'ud ala darajatih, diangkat derajatnya. Ada yang satu saya lupa, ada 10 keramat yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang memuliakan bulan Dzulhijjah. Itu bisa dilihat di kitab Al-Ghunyah, ya, ada 10. Yang satunya saya lupa. Kemudian beliau katakan juga, wa man tasaddaqa, siapa yang bersedekah fi hadhil ayyam, di hari 10 ini, al-ashri, ya, faka'annama tasaddaqa, ya, man tasaddaqa fi hadhil ayyam al-ashri bisadaqatin ala miskinin faka'annama tasaddaqa ala anbiya'ih wa rusulih. Siapa yang bersedekah di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, maka dia sedekahnya kepada satu orang miskin saja, seakan-akan dia bersedekah kepada seluruh para nabi dan rasul. Kemudian dikatakan lagi, baik, nah, waman, nah, waman sayya'a janazah, siapa yang mengantarkan jenazah di 10 hari Dzulhijjah, faka'annama sayya'a janaiz syuhada'ih, seakan-akan dia mengantarkan jenazah para syuhada. Waman kasa mu'minan kasahullahu min hulalih, siapa yang memberikan pakaian kepada orang beriman di hari tersebut, maka Allah akan memberikan pakaian surga terbaik baginya. Waman, dan siapa hadara majlisan, siapa yang menghadiri majlis ilmu di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Waman hadara majlisan min majalisil ilm faka'annama, seakan-akan hadara majalisal anbiya'i wa rusulih, seakan-akan dia menghadiri majlisnya para nabi dan para rasul. Majalisa anbiya'i, anbiya'illah wa rusulih. Waman latafa fiha biyatimin, ya, siapa yang belas kasih kepada anak yatim di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, latafallah bihi fil qiyamati tahta zilli arsyih, maka Allah Ta'ala akan belas kasih kepadanya di hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya. Waman, dan siapa ada, ya, fiha maridan, siapa yang menjenguk orang sakit di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, faka'annama ada awliya Allahi wa budala'ah, seakan-akan dia sedang menjenguk para wali-wali Allah dan para wali-wali abdal. Nah, itu keutamaan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya. Bahkan ulama mengatakan 10 hari awal ini kalau diamalkan dengan baik, itu bisa menyaingi malam Lailatul Qadar. Bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah itu lebih afdal dari 10 hari akhir di bulan suci Ramadan. Hanya saja di 10 akhir di bulan suci Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Seandainya tidak ada malam Lailatul Qadar, bisa lebih afdal. Itu sebagian ulama berpendapat demikian. Dan kita dianjurkan juga, dianjurkan untuk mengisi waktu-waktu kita
dengan ibadah. Yang berkurban itu keadaannya sama dengan yang melaksanakan ibadah haji. Yang mereka ketika berihram dilarang menggunting kuku, dilarang menggunting rambut, jenggot mereka juga dilarang. Sama seperti orang yang berihram. Bagi orang yang berkurban juga dilarang, tapi hukumnya makruh. Kenapa demikian? Untuk menyamakan ibadah tersebut, yang mereka tidak berhaji sama dengan mereka yang sedang berhaji. Dan alasan yang kedua, agar yang berkurban ini seluruh anggota tubuhnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat berkurban, semua anggota tubuhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimakruhkan kita menggunting kuku, jenggot, rambut mulai dari awal Dzulhijjah. Tunggu sampai selesai kurban, yang berkurban, maka baru setelah itu dia diizinkan untuk menggunting kukunya, rambutnya, dan lain sebagainya. Nah, ini sama persis dengan tahallulnya orang yang haji. Orang yang haji ketika sudah tahallul, maka diizinkan dia untuk bisa menggunting rambutnya, kukunya, dan seterusnya. Walhamdulillah. Jadi ini kita jangan lupa untuk puasa. Ada juga yang menganjurkan tarwiyah. Puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah ya besok hari. Kalau seandainya Ahad itu adalah Yaumul Arafah, puasa Arafah, maka tarwiyah itu kan tanggal 8. Kemudian tanggal 9-nya Yaumul Arafah. Tanggal 10-nya baru masuk Yaumun Nahar. Ikut yang mana, Bib? Yang di Saudi apa yang di Indonesia? Ya, kita tinggal di Indonesia, ikut yang di Indonesia. Yang sudah ada aturan dari pemerintah, ya seperti itulah yang kita ikuti. Itu ajaran guru-guru kami seperti itu. Kita tidak ditugaskan naik ke gunung lihat hilal misalnya, ya. Lihat itu hilal, itu sudah dikasih tugas kepada pihak yang memang sudah ditentukan. Kemudian yang menggunakan ilmu hisab dipersilahkan. Ada ilmu hisab perhitungan. Itu juga diantara guru-guru kami mengamalkan hal itu. Akan tetapi yang menggunakan hisab, kalau bertentangan harinya dengan pemerintah yang secara resmi, maka jangan dipublikasikan. Cukup dia amalkan secara pribadi atau dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena nanti memunculkan polemik. Kita diajarkan untuk menghindari fitnah. Ya, menghindari fitnah. Tapi mau diamalkan, silakan. Yang pakai hisab, yang pakai ru'yah juga dipersilahkan. Yaumul Arafah wa Yaumul Tarwiyah disebutkan oleh para ulama dinamakan Arafah. Ada beberapa riwayat karena di tempat itulah Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa, akhirnya saling mengenal. Ada yang menjelaskan Arafah itu adalah satu nama yang memang dinamakan oleh Allah. Di sampingnya itu ada satu tempat namanya satu wadi Nu'man, ya. Di lembah tersebut ketika itu Allah mengambil sumpah bagi seluruh manusia di tempat tersebut. Dan di Yaumul Arafah atau di tempat wukuf di Arafah itu sebenarnya flashback kembali. Kenapa mereka dikumpulkan di padang Arafah? Ya, Nabi katakan al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Disebutkan di dalam kitab Hikmatut Tasrih bahwa semua para nabi dan para rasul mereka itu pernah berkumpul di tempat tersebut. Semuanya. Kalau kita ambil riwayatnya Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsyabandi dalam kitab beliau Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub, bahwa jumlah keseluruhan para anbiya, para rasul 124.000. Nah, dari jumlah 124.000 ini seluruhnya para anbiya, para rasul, mereka pernah beribadah di tempat tersebut. Tempatnya sama, di tempat wukuf di Arafah, tapi zamannya saja yang berbeda. Dan subhanallah, semuanya itu melakukan di tanggal yang sama, 9 Dzulhijjah. Semuanya, para nabi wukuf di Arafah di tanggal yang sama, karena perintah Allah. Mulai Nabi Adam wukuf di Arafah, tanggal berapa? 9 Dzulhijjah.
putranya Nabi Adam, Nabi Sis alaihissalam, wukuf di Arafah, ibadah di padang Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian Nabi Allah Idris, Nabi Allah Nuh, mereka juga wukuf di Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Turun terus Nabi Hud, Nabi Soleh, mereka juga wukuf di Arafah, ibadah di padang Arafah di tanggal yang sama, 9 Dzulhijjah. Turun lagi Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishak, mereka juga wukuf di padang Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Turun lagi ke bawah ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, nabi-nabi sebelumnya juga ada Nabi Ayub, Nabi Yakub, mereka juga wukuf di Arafah, ibadah di padang Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi Allah Musa, Nabi Harun, kemudian Nabi Isa alaihissalam juga pernah wukuf ibadah di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, dan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wukuf di padang Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka Allah Ta'ala mensyariatkan tanggal 9 Dzulhijjah, momentum waktu yang bersamaan yang pernah dilakukan oleh para anbiya. Mereka wukuf di padang Arafah dan ibadah di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dijadikan syariat. Orang-orang yang berhaji mereka wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ambil barokah dari para anbiya. Ada satu masjid di Mina, Masjid Khaif, menjadi saksi sejarah. Dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shalla fihi sab'una nabiyya wa min jumlatihim Nabi Allah Musa alaihi salam. Salat di tempat tersebut, di tempat itu dibangun masjid namanya Masjidul Khaif. Berapa orang para anbiya yang salat? Ada 70 orang nabi pernah salat di tempat tersebut. Di antara mereka adalah Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, seakan-akan saya melihat Nabi Musa dengan kendaraannya menggunakan pakaian ihram menuju ke tempat ini, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi luar biasa momentum ini. Jadi kita hadirkan hati yang sama dengan mereka di sana. Ya. Karena Allah itu ada, baik di Makkah juga Allah ada, di Ternate juga Allah ada. Perasaan khusyuk untuk ibadah itu sebenarnya bisa kita hadirkan sebagaimana saudara-saudara kita beribadah, ibadah haji di tanah suci. Kita di tempat ini juga bisa menghadirkan suasana hati yang sama. Karena Allah itu maha dekat kepada hambanya dimanapun hambanya berada. Sebab itulah haji yang dilakukan oleh kaum solihin, mereka itu menghadirkan hati mereka sebelum melaksanakan ibadah haji. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain dalam kitab Tarikh wa Tarajum disebutkan beliau melaksanakan ibadah haji 20 kali. 20 kali menggunakan kendaraan. Selebihnya jalan kaki, tidak terhitung berapa banyak. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah menyatakan Al-Imam Ali Zainul Abidin ibn Husain alaihi salam tidak mampu mengucapkan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Beliau tidak mampu. Sekali beliau ucapkan pingsan. Tersadar beliau dari pingsannya, ditanya oleh orang-orang yang hadir, wahai imam, kenapa engkau pingsan mengucapkan kalimat tersebut? Atau kenapa engkau tidak berani mengucapkan kalimat talbiyah? Beliau mengatakan, saya takut ada suara menjawab, la labbaik wala sa'daik. Tidak ada selamat datang bagimu, tidak ada bahagia bagimu. Itu ketakutan seorang wali min awliyaillah yang betul-betul takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau sudah diberikan gelar oleh Nabi sebagai Zainul Abidin, perhiasan seluruh ahli ibadah. Sehari semalam ibadahnya 1000 rakaat. Setiap malam sedekah dipikul gandum oleh beliau di punggungnya, dibagikan kepada kaum fukara wal masakin yang ada di kota Madinah. Dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Di hari kiamat beliau berikan syafaat secara khusus atas perintah Allah Ta'ala kepada malaikat. Tapi lihat bagaimana khaufnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan beliau ketika sujud di depan Ka'bah setelah tawaf. Setelah tawaf ada sunnah, solat sunnah ba'da tawaf.
Kemudian di sujud yang akhir selalu beliau sujud yasjudu sujudan tawila, sujud dengan durasi waktu yang sangat lama. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Al-Faraj Ba'da Syiddah yang lahir tahun 208 Hijriah, wafat 281 Hijriah, dari Taus bin Kaisan Al-Yamani. Imam Taus bin Kaisan Al-Yamani mendekati Imam Ali Zainal Abidin bin Husain yang saat itu sedang sujud. Kemudian dia mendengar bacaan daripada Al-Imam Ali Zainul Abidin Ibn Husain alaihi salam, menyatakan, ilahi ubaiduka bifinaik, miskinuka bifinaik, fakiruka bifinaik, sa'iluka bifinaik. Wahai Allah, hambamu yang hina ini ada di halamanmu, hambamu yang miskin ini ada di halamanmu, hambamu yang fakir ini ada di halamanmu, hambamu ini yang mengemis rahmatmu saat ini ada di halamanmu. Lihat bagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin tawaduknya di hadapan Allah, tawaduknya di hadapan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, ibadah haji insyaallah kita pasang niat, ada yang memang ditakdirkan bisa untuk melaksanakan, insyaallah itu dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau sampai meninggal juga, kita sudah usaha tapi sampai meninggal belum pernah ibadah haji, insyaallah niat dan kesungguhan kita dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi dengan sekarang waktu antrinya sangat panjang. Ya, kita berhaji ada yang 20 tahun antrinya dan seterusnya. Tidak dipaksa oleh agama kita. Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu melakukannya maka dia lakukan. Tapi kalau tidak mampu, jangan memaksakan diri. Ada kewajiban lainnya yang setiap hari kita lakukan. Sholat 5 waktu kita sempurnakan, puasa kita sempurnakan, zakat kita tunaikan. Ibadah haji bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya. Tapi yang paling penting ada niat dan usaha yang tekad yang kuat untuk bisa melakukan amal-amal tersebut. Insyaallah kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.